نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami muliakan Dr. Andes Nurholis Huda, MSI, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tulangan, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Tulangan beserta jajarannya, Dr. Catur Priambodo, Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah, Bapak Kapolsek dan Ramil PRM PRA Setulangan beserta jajarannya, serta Bapak Ibu saudara-saudari hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang cerah ini, Sabtu 27 November 2021, kita bisa hadir dengan semangat yang luar biasa menyemarakkan tablik akbar peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-109 dan juga Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah yang ke-31 dengan keadaan sehat walafiat. Dengan tema yang kita usung pada pagi hari ini yaitu profesional, sinergis, dan optimis hadapi COVID dengan menebar nilai utama. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga sampai kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita sekalian sampai yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, Ustazah Anna dari pagi sudah menyiapkan puisi lama untuk kita. Gitu ya, sedikit ini ya camilan pagi hari kita ya Pak ya. Saya bacakan dulu ya. Oh enggak, J. Pergi ke Tulangan mencari bakmi. Lu kok dicakep ya Bu? Atau mateng ya, temanya mateng. Mateng. Maka masa air pakai salah. Kalau baca lagi. Pergi ke Tulangan mencari bakmi. Iya, yang mengucapkan cakep mudah-mudahan rezekinya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Pulau lagi. Pergi ke Tulangan mencari bakmi. Mas. Bakmi dimakan tanpa pakai kuah. Oh, gitu tenan iki. Keseretan Bu nggih. Lama kerinduan terpendam karena pandemi, alhamdulillah hari ini kita bersua. Tepuk tangan kita semua. Bales ya, bales ya. Nggih, bales saya bales dulu nggih. Pulang ngaji menuju rumah. Mboten cakep lah Bu. Mboten, cantik nggih. Saya ulang lagi nggih biar saya semangat. Pergi ke Tulangan mencari bakmi. Maaf salah Bu, yang nggak baca Bu, mohon maaf ya Allah, salah fleksi. Saya ulang lagi nggih. Pulang ngaji menuju rumah. Mampir ke pasar membeli alpukat. Selamat Milad Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah, teruslah berkembang dan menebar manfaat. Luar biasa ya Bangga ya. Oh, nambah satu lagi buat teman-teman. Oh enggak. Nambah satu lagi ya. Cakepnya lebih kuras lagi. Ini sudah siap soto-sotonya di belakang. Maka kalau ada di sini, makan soto enaknya pakai koyak. Setelah makan minumnya jamu. Terus kembangkan sayap wahai Muhammadiyah, kami siap berlari bersamamu. Luar biasa, alhamdulillah. Semakin usianya bertambah, Muhammadiyah selalu memberikan pencerahan Bapak Ibu nggih, menebar manfaat untuk semuanya. Meskipun di tengah pandemi tetap luar biasa Pak nggih semangatnya warga Muhammadiyah, terutama di Kecamatan Tulangan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk warga Muhammadiyah di Kecamatan Tulangan. Gitu nggih. Siap. Baik, langsung kita buka. Monggo. Nggih. Kita buka acara pada pagi hari ini Bapak Ibu semua dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh
Ananda Yasmin Naira Fayaza, dan juga Ananda Nisrina Az-Zahra binti Rohmah, santri dari MBS SMP Mulia. Kita persilakan kepada Ananda kedua, dipersilakan naik tepuk tangan dulu. Ini adalah kader-kader kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajib. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu
الله متابا. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebagai tempat menetap dan tempat kediaman. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah oleh Dr. Catur Priambodo MKes. Namun sekaligus dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis 1 unit ambulans kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian apresiasi guru TK Aisyah dan guru SLB. Sebelum Dr. Catur untuk menaiki panggung, perlu diketahui pada pagi hari ini kegiatan milad meliputi yang pertama apa Bu Ana? Yang pertama ada khitanan massal bagi 100 anak dengan fasilitas yang sangat lengkap sekali Pak Angga G. Ada dapat baju, kopiah, uang saku sebesar 250.000 serta sertifikat. Juga kegiatan donor darah, cek laboratorium dengan biaya terjangkau, bazar bazar UMKM oleh pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Nasihatul Aisyah dan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tulangan. Juga yang terakhir ada open table dari seluruh aum di pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan Pak Angga. Iya, perlu diketahui Bu Ana dan para hadirin semua, saat ini telah dibuka PPDB J di seluruh aum yang ada di Tulangan. Baik itu SD Muhammadiyah 2 Tulangan dan juga SD Muhammadiyah 8 Tulangan atau SD Mudelta. Kemudian SMP Mulia, SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Beserta MBS-nya Pak Angga. Beserta MBS-nya. Dan juga SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo atau nama kerennya Semamuga Bapak Ibu G. Sekarang SMA-nya juga MBS, Bu. Oh, seperti itu Pak Angga. Luar biasa perkembangan Muhammadiyah di Tulangan ini. Jadi mau melonceng MBS SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ya. Alhamdulillah luar biasa, kita berikan aplaus yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semakin berkembang bisa menjadikan kader-kader di masa depan. Dan perlu diketahui juga untuk yang mendaftarkan anak atau cucu sekarang di tempat ini pada hari ini ada beberapa bonus spesial gitu ya, penawaran menarik Mas Angga. Iya, silakan nanti mendatangi ke mana spot-spot ya. Ada spot di sebelah kanan panggung Bapak Ibu G. Di situ ada banyak sekali berbagai promosi baik dari aum dari SD, SMP dan juga SMA di lingkup pimpinan cabang Tulangan. Betul sekali. Termasuk kalau di SD 2 ada apa Pak Angga yang paling menarik hari ini? Banyak sekali bonus. Nah, termasuk hari ini free uang pendaftaran. Oh begitu ya. Oke. SD 8 mungkin juga. SD 8 juga ada promo menarik Bapak Ibu Pak Angga. Jadi promo menarik di SD 8 khusus hari ini kita ada potongan DPP sebesar 50%, luar biasa. Nggak tanggung-tanggung Pak Angga, 50% ini hari ini. Siap. Baik. Di SMP Mulia juga seperti itu. Pasti ditemukan bonus-bonus juga. Banyak bonusnya ya Bapak Ibu. Silakan hadir ditanyakan langsung ke panitia PPDB dari SMP Mulia, ada di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan jenengan sudah mau kondur bisa mampir dulu dikunjungi standnya SMP Mulia dan juga SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Pak Angga. Tentunya juga banyak promo menariknya ini. Banyak sekali. Oke. Siap. Langsung saja silakan kepada Dr. Catur. Kepada yang kami hormati Dr. Catur Priambodo, Magister Kesehatan, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'ukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian Ahad pagi PCM Tulangan yang kali ini ditempatkan di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, berbarengan dengan milad ke-31 Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan dan milad ke-109 Muhammadiyah. Yang saya hormati Pak Nur Kholis Huda yang hadir pada saat ini, kemudian Pak Zainul sebagai Ketua PDA dan jajarannya, kemudian Ustaz Hakim sebagai Ketua PCM dan jajarannya, serta seluruh hadirin undangan yang hadir pada pagi hari ini dengan suasana yang cerah. Insya Allah ini merupakan gambaran dari ridho dan rahmat Allah untuk acara ini. Semoga pada semua rangkaian acara ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Yang pertama, kami perlu sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Walaupun waktunya tidak terlalu lama, waktunya singkat, tapi alhamdulillah berkat kerja keras, sinergi teman-teman, sehingga acara ini insya Allah bisa berjalan dengan baik sampai tuntas nanti. Yang pertama perlu kami sampaikan juga terima kasih juga kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan yang telah menempatkan kajian Ahad paginya di sini, dan perlu Bapak Ibu ketahui juga acara ini terselenggara juga berkat dukungan dari pimpinan cabang dalam bentuk fasilitas yang ada saat ini, terop, kursi, panggung, dan seterusnya. Ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Tentu tidak lupa juga dukungan yang sudah diberikan kepada kami dari pimpinan daerah Aisyah sebagai pemilik dari Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan ini. Supportnya begitu luar biasa, sehingga kegiatan-kegiatan yang kami jalankan bisa mendapatkan respon dan kemudian bisa membawa manfaat. Kegiatan kita perlu kami laporkan terdiri dari hitanan massal, kemudian donor darah massal, ada juga apresiasi kepada para guru TK, PAUD dan SLB, kemudian ada bazar juga. Yang perlu kami sampaikan di sini juga adalah kaitan dengan anak-anak yang di hitan ini. Jadi anak-anak yang di hitan ini sebagai acara rutin dari milad Rumah Sakit dan Muhammadiyah yang sudah berjalan 4 tahun ini, tetapi ini tahun ketiga karena 2020 kemarin ada pandemi, kemudian tidak kita laksanakan. Di tahun ini kita sudah koordinasi dengan Satgas Covid, kemudian kita koordinasi dengan komite medik di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, memohon arahan apabila kita akan mengadakan acara apakah diizinkan atau tidak. Alhamdulillah diizinkan, tentu tetap dengan protokol kesehatan. Jadi acara ini bisa terselenggara tentu tetap dengan prokes. Pak Nur, bisa kami sampaikan tahun lalu, 2 tahun lalu 2019, karena 2020 nggak ada acara seperti ini tuh yang menghadiri 1000 orang, Pak Nur. 1000 orang. Dan tahun ini karena ada pembatasan itu, maka kami koordinasi dengan pimpinan cabang, akhirnya sekitar 500 atau 700 orang, karena harus dengan adik-adik dan orang tua dari adik-adik yang kita hitan 102 kali dengan 500 undangan. Nah, uniknya adalah adik-adik yang kita hitan ini setelah mendapat sertifikat nanti, apabila adik-adik kita yang dihitan hari ini nanti remaja, dewasa, kemudian menikah, istrinya kalau melahirkan nanti di Fatimah gratis.
Jadi istrinya melahirkan gratis. Ada yang guyonan, cukup istri yang pertama saja loh. Kalau istri kedua harus dapat rekomendasi dulu dari PDA nanti untuk bisa gratis atau tidaknya. Kemudian suami istri nanti, adik-adik ini kalau kemudian setelah melahirkan anaknya laki-laki dan kemudian dihitan, hitannya juga gratis di rumah sakit. Anak yang dihitan itu nanti kalau kemudian remaja, dewasa, nikah, kemudian istrinya melahirkan di Fatimah, gratis lagi. Wis pokoknya anak turunnya gratis nanti untuk hitan dan melahirkan, gitu ya. Jadi ini bagian dari bentuk sinergi kami, bentuk kebermanfaatan dari keberadaan Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Kemudian nanti akan ada donor darah sekitar 50 orang. Info terakhir masih sekitar 30 sekian, tapi kita sampaikan nanti bisa sampai 50 orang. Kemudian nanti akan kita sambung dengan pemberian apresiasi kepada guru-guru yang berjuang luar biasa di wilayah Tulangan ini. Kami tidak bisa mengapresiasi dengan sangat hebat, kami hanya bisa mengapresiasi paling tidak per bulannya kami beri tambahan dari honor atau gaji beliau-beliau itu. Tentu itu sangat tidak sebanding dengan pengorbanan yang beliau-beliau sudah berikan. Tapi itu bagian dari apresiasi kami. Dan setelah itu perlu kami informasikan juga kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah bahwa apabila panjenengan sebagai serta BPJS Kesehatan kelas 3 yang PBI, jadi ada pengelompokan yang PBI, penerima bantuan iuran, apabila panjenengan diamanai Allah penyakit, kemudian berobat ke Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan dan kemudian rawat inap, saat rawat inap free semua biaya dan pulangnya nanti panjenengan diberi sembako. Jadi sakit pulangnya dapat sembako. Itu lagi-lagi ini bagian dari kami mencoba untuk memberi manfaat, karena kalau PBI itu memang betul-betul iurannya dibayar oleh pemerintah, jadi bisa disimpulkan sebagai bagian dari memang ada unsur ketidakmampuan. Maka kami memberi apresiasi pada saat pulang dengan membawakannya sembako, ya, mungkin itu bisa memberi manfaat. Dan tidak lupa juga di momen penting ini kami mohon doa dan dukungan dari seluruh hadirin yang hadir pada saat ini. Kami berencana untuk mengembangkan Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan ini dengan sudah ada pembicaraan lahan yang sebelah sana sampai ujung ke barat sana itu milik Sida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang dari hasil kesepakatan kemarin sudah dibeli oleh Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, yang pemanfaatannya nanti untuk pengembangan rumah sakit. Jadi ada lahan 1 hektar ditambah lahan dari rumah sakit 3.000, jadi 1,3 hektar untuk rencana pengembangan Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Tidak lebih, tidak kurang. Peruntukannya adalah untuk dakwah persyarikatan melalui kesehatan, di bidang kesehatan. Semoga pelaksanaan akhir pelaksanaan pembangunan nanti bisa berjalan dengan baik. Insya Allah kami mulai di 2022 tentu dengan membentuk tim konsorsium yang akan membahas tentang bagaimana bentuk rumah sakit itu, bagaimana tatanan rumah sakit itu. Semuanya nanti akan kita komunikasikan dengan MKPDA maupun NKPWA dan juga MPKU PWM. Nanti akan kita bersinergi sehingga bangunan rumah sakit nanti betul-betul adalah bangunan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan lebih dari itu bisa menjadi bagian dari dakwah persyarikatan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada sesuatu yang kurang berkenan. Dari saya cukup.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Catur dimohon untuk tetap di panggung. Kami persilakan kepada Ustadz Zainul untuk secara simbolis menerima 1 unit ambulans dari Rumah Sakit Aisyah Fatimah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bapak Ibu, marilah kita saksikan bersama-sama penyerahan 1 unit ambulans dari Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Marilah kita berikan aplaus yang meriah. Semoga sebelum bulan ini bisa memberikan manfaat dan menjadi amal solih seluruh staf dan karyawan Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Sukses untuk Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulang. Kami persilakan. Wah, ini ambulannya langsung berangkat menuju ke kantor PDM. Luar biasa. 1 unit ambulans Kita beri aplaus. Nah, Ustadz Zainul bisa langsung menaikinya. tes drive dulu ya Ustadz Angga ya. Monggo bisa langsung dicoba dulu oleh Ustadz Zainul ya. Nah, luar biasa. Semoga 1 unit ambulans ini membawa manfaat yang luar biasa ya Ustadz Angga ya, untuk warga Muhammadiyah di lingkup pimpinan daerah Sidoarjo. Alhamdulillah bisa didokumentasikan lagi di depan 1 unit ambulans. Nah, kebalik. Kami persilakan pada Bu Zubi untuk menemani Dr. Zainul. Ustadz Zainul. Nah, kali ini sesi foto bertiga ya Ustadz ya, dari PJM, PJK dan juga Direktur Rumah Sakit Aisyah Tulangan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Zainul dan Bu Subi. Kami mohon untuk Dr. Catur. Selanjutnya dilanjutkan dengan apresiasi guru TK dan SLB di lingkup pimpinan ranting, pimpinan cabang Aisyah Tulangan. Secara simbolis kami persilakan kepada Ibu yang mewakili dari TK dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kepada Ibu Guru perwakilan dari TK, kami persilakan untuk mewakili SLB Bu Rinda Usmayani dari TK Aba 1, Bu Rinda Usmayani SPD dari SLB, kemudian Bu Erlina Nurmayanti dari Aba 1, Siti
Bu Siti Iklima dari Aba 2 dan Bu Sunaika dari Aba 3. Kami silakan untuk menerima secara simbolis apresiasi dari Rumah Sakit Siti Fatimah. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita saksikan perjuangan dari pahlawan tanpa tanda jasa di Aum Pimpinan Cabang Aisyah Tulangan dari TK Aba 1, Aba 2 dan juga Aba 3 dan juga SLB. Oke, SLB Aisyah di Tulangan. Semoga bermanfaat. Guru-guru kita semakin sejahtera. Amin ya robbal alamin. Terlahirlah anak-anak yang istimewa, solih dan solihah. Amin. Dan mudah-mudahan lebih kompak lagi ya Ustadz Angga ya, membesarkan dan ikhlas untuk berjuang di bawah pimpinan cabang Aisyah seperti itu ya. Dan juga Muhammadiyah. Baik, kita saksikan sekali lagi sesi foto bersama Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah dengan seluruh perwakilan dari Aba 1, Aba 2, Aba 3 dan SLB. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah, Bapak Catur Prihambodo, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo, Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cabang Tulangan, dan Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Tulangan. Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya semoga sholawat serta salam tetap terimohon kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Rumah Sakit Siti Fatimah yang mungkin sudah beberapa kali kami terima. Itu adalah merupakan motivasi bagi kami sebagai pendidik di Lembaga Aisyah Kecamatan Tulangan ini, dan itu adalah merupakan suatu bukti bahwa rezeki Allah selalu dekat dengan kami sebagai pendidik di Aisyah, selalu menyertai kami karena kami percaya bahwa rezeki selain dari Lembaga Aisyah akan mengalir di tempat yang lain, antara lain dari Rumah Sakit Siti Fatimah. Terima kasih sekali Bapak Catur atas perhatiannya kepada kami sebagai pendidik di Aisyah Kecamatan Tulangan. Mudah-mudahan apresiasi ini yang diberikan dari Rumah Sakit Siti Fatimah ini akan menjadi berkah buat kami, terutama buat Rumah Sakit Siti Fatimah. Mudah-mudahan lebih maju, lebih istiqomah, dan lebih untuk tenaga medisnya, baik dokter, perawat dan yang lainnya menjadi sehat walafiat semuanya, dan kami juga seperti itu. Mudah-mudahan tugas dan kewajiban yang kita lakukan nanti akan semakin lebih baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hanya ini ucapan, mohon maaf barangkali kepanjangan dan salah kata, kami mohon maaf sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim, billahi hidayah wat taufik, nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk para pejuang di TK dan di SLB di Kecamatan Tulangan ini. Kami persilakan kepada Dr. Catur untuk kembali ke tempat semula. Baik, Bu Ana, berikutnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk sesi selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang terakhir ini akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tulangan kepada Ustadz Abdul Hakim Usman. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula usikum taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa 'abbi as-sayyi'atil hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati akhina fillah Ustadz Nur Khalis Huda hafidhallahu ta'ala, yang kami hormati akhina fillah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo Ustadz Zainul Muslimin hafidhallah, yang kami hormati Bapak Catur Priyambodo selaku Direktur Siti di pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo Ibu Zuraida, dan tak lupa yang kami hormati rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan beserta ranting se-cabang Tulangan, yang kami hormati Ibu pimpinan cabang Aisyah Tulangan beserta Ibu pimpinan ranting Aisyah se-cabang Tulangan rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak lupa untuk jamaah Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan anak-anakku yang telah dihitan, yang semoga menjadi anak yang soleh, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang patut terucap dari lisan yang semoga Allah menjaganya sejak di permukaan dunia ila yaumil qiyamah, kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan dan diujikan kepada kita. Mudah-mudahan seiring dengan hidayatul bayan wa taufik yang senantiasa mendampingi dan mengiringi kehidupan ini akan mengantarkan kita kepada sosok yang bisa membenargunakan nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Salawat ma'assalam semoga Allah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri teladan yang telah memberi keteladanan kepada umatnya dalam seluruh ruas kehidupan. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan berterima kasih kepada rekan-rekan kita semua yang saling ta'awun untuk bisa terselenggaranya milad Muhammadiyah yang ke-109 ini di Rumah Sakit Siti Fatimah yang bertepatan dalam milad yang ke-31 ini. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah,
kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan sedikit ingin mengurai dari angka-angka yang terpampang ini dalam rangka untuk memberikan motivasi perjuangan kita bersama. Kita hari ini bertemu dengan angka 109. Saya masih ingat pada saat 2 tahun yang lalu di angka 106, mohon izin Pak Direktur, yang mana kalau 106 itu berarti 106, berarti 1 juta. Kemudian jeda, baru kita bertemu di 109. Bukan hal yang diraba-raba, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dan kita perhatikan dengan seksama angka yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10-9, karena menulis 10 dulu baru 9. Coba kita lihat di surat Yunus, tepatnya di ayat 9, untuk bisa mewujudkan satu tagline yang diberikan oleh pimpinan pusat untuk menjadi sosok yang sinergis dan optimis menghadapi COVID ini, nonsen alat tanpa dipandu Al-Quranul Karim. Kita lihat dalam Quran surat 10 ayat 9, Allah berfirman bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Dengan amal soleh semata Allah memberikan bimbingan bagaimana kita untuk bisa melaksanakan profesi-profesi kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita lihat, kita perhatikan angka ini bukan dicak-acak, tapi dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita lihat ketika dalam perjalanan, apakah nyaman-nyaman saja? Tidak, saya katakan tidak. Berbagai sandungan dan berbagai rintangan harus kita hadapi. Oleh sebab itu, coba kita lihat tetap di Quran surat 10 ayatnya pamungkasnya berapa? 109. Pimpinan cabang ini buatan ngarang loh. Kalau ngarang bisa nanti urusannya bukan dengan kepolisi, ITE, bukan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba bagaimana agar kita tetap konsis dalam menghadapi, nuwun sewu, bukan 106 lagi, tapi 109. Berapa itu Bu? Nuwun sewu. Pimpinan daerah ini kan yang paling senang dengan angka beliaunya. Kalau 106 itu kan 1 juta. Tapi kalau 109 berapa Bu? 9. Subhanallah, di internal kita dibalik 109 itu kan 9 miliar. Ketika dibalik 9-nya di depan, miliarnya di belakang, berarti berapa Bu? 9. Itulah yang harus dibayar oleh pimpinan daerah untuk rumah sakit ini. Allahu Akbar. Sebentar. Untuk itu, maka di 109-nya bagaimana tantangan ke depan? Allah mengingatkan, wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Maka jangan sampai melalaikan Al-Quran. Wattabi ma yuha ilaika, ikuti Muhammad apa yang aku wahyukan kepadamu. Wasbir hatta yahkum Allah, hendak engkau bersabar sampai datangnya hukum Allah. Khairul hakimin, dan kita yakin sebaik-baik hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan ketua pimpinan cabangnya namanya Hakim juga. Udah untuk mengingatnya. Sedikit mohon maaf ketua PDA dan DM, saya menyinggung dengan 25 kro yang diborong oleh ketua PDM dan PDA kemarin. Maka subhanallah,
hari ini? Boten. Yang pertama kan 25. Itulah yang menjadi acuan ya. Yang 25 ini subhanallah hari ini Quran surat 25 Al-Furqan yang dibaca oleh dua adik ini. Maka untuk mewujudkan profesionalisme ini, maka beliau berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh jajaran Muhammadiyah dan simpatisannya mulai PP sampai ranting, demikian juga pimpinan Aisyah mulai PP sampai ranting, mereka adalah memimpin orang-orang yang demikian juga kaum-kaum yang ada di seluruh persyarikatan kita adalah memimpin orang-orang yang bertakwa, sehingga mudah dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar saya tidak diprotes oleh ya, maka pada saat milad yang ke-31 ini coba kita lihat, kita tidak bisa keluar dari konteks surat Luqman. Surat berapa itu? Surat 31. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmah lil muhsinin. Nah, coba kita lihat. Untuk menjalankan kita sebagai sosok yang muhsinin, kita sama sekali tidak boleh lepas dari Al-Quran. Untuk sebab itu, perkenankanlah jamaah sekalian untuk menjawab ini, maka pimpinan Muhammadiyah Tulangan telah membangun, alhamdulillah telah sampai capaian 99%, tinggal menata bagaimana kurikulumnya. Kita telah membangun MBQ, Muhammadiyah Baitullah Quran. Insya Allah itulah yang akan menjadi jawaban tantangan umat ke depan dan akan mencetak nilai-nilai perjuangan. Insya Allah dengan rahmat Allah kita menginginkan adanya sosok pimpinan yang bisa meninventarisir kita ini punya apa dan kita ini tidak punya apa. Ketika kita punya apa, maka kita bisa memberikan manfaat. Ketika kita tidak punya apa, maka itulah harus kita lengkapi dan harus kita usahakan dan benahi. Insya Allah demikian, karena nanti mungkin kita kasihan yang telah mempersiapkan sotonya dari pimpinan cabang belum tersebut, karena dengan soto ini pun termasuk hidangan yang telah dipersiapkan ini adalah satu bentuk tanggung jawab beliau dan seluruh jamaah. Mungkin itulah yang sedikit bisa kami sampaikan. Kebenaran dari Allah semata, kekurangan dari kami pribadi dan syaitan. Aku qaul hadza wa astaghfir innallaha al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Abdul Hakim Usman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kami informasikan sebenarnya masih ada sambutan lagi dari pimpinan daerah Aisyah, karena mengingat waktunya sudah terlalu siang, maka sambutan baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini ya, Milad yang ke-109, optimis hadapi Covid dengan tetap menebar nilai utama. Maka marilah kita patuhi protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Langsung saja kita ikuti acara inti kita atau agenda kita hari ini, yaitu tablik akbar dalam memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-109 dan juga Milad Rumah Sakit Aisyah yang ke-31. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nurholis Huda, MSI, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, disilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Fatimah, Bapak Dokter sebenarnya Kiai Haji Catur. Pengajiannya sering di mana-mana di YouTube. Yang saya hormati Ketua PDM Sidoarjo, Pak Zainul ini biasanya memberi, kali ini saja kok menerima, agak unik itu. Kemana-mana memberi. Nah, kali ini di Rumah Fatimah menerima ambulan. Ya, mudah-mudahan ambulan juga tidak terlalu sering dipakai, Pak. Semakin sering, semakin susah juga kita. Bukan ambulannya, tapi yang dibawa ambulan itulah yang bikin susah. Saya hormati Ketua BDA yang punya rumah sakit, Pak Hakim, Ketua Cabang, dan seluruh jajaran PDM, PDA, PJM, dan seluruh ibu bapak ibu yang hadir. Saya sungguh sangat gembira. Semula saya pikir yang datang itu karena Pak Catur bilang ulang tahun rumah sakit yang ke-31. Saya pikir di ruangan tertutup 25 orang. Saya pikir itu karena Pak Catur siapkan layar. Ternyata di halaman luas begini, tidak ada layar, tidak apa-apa. Semula agak serius karena untuk karyawan. Sekarang untuk umum, mari kita enceng-enceng saja. Apalagi belum sarapan. Ya, saya akan sampaikan seperti proklamasi dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bapak sekalian, kita memperingati Milad Muhammadiyah ke-109 dan Milad Rumah Sakit Aisyah Fatimah ke-31. Saya tidak menyangka sudah 31 usianya. Dan peringatan Milad ke-31 ini ditandai dengan banyak amal-amal. Pemberian-pemberian, alhamdulillah, luar biasa ini. Muhammadiyah itu memang simbolnya kan matahari. Aisyah simbolnya matahari. Rumah Sakit Fatimah simbolnya matahari. Ada mataharinya semua. Apa makna matahari itu? Sudah sering saya sampaikan. Pertama, matahari itu simbol pencerahan. Monggo, Pak Polisi, Pak Koramil, selamat datang. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kita. Tadi Pak, acara sudah diawali dengan sejumlah pemberian dari rumah sakit ini, pemberian ambulan, pemberian apresiasi dan macam-macam banyak pemberian. Alhamdulillah rumah sakit ini beramal dalam bentuk pelayanan, juga beramal dengan pemberian materi. Muhammadiyah itu simbolnya matahari. Matahari itu maknanya satu, mencerahkan. Matahari itu mencerahkan. Jadi orang Muhammadiyah, orang Aisyah, karyawan rumah sakit, hidupnya harus mencerahkan. Mencerahkan.
Orang itu bisa mencerahkan kalau dia sendiri cerah. Ibu-ibu bisa mencerahkan kalau ibu sendiri cerah. Kalau ibu-ibu sumpek, tidak bisa mencerahkan. Orang Muhammadiyah hatinya harus cerah supaya bisa mencerahkan. Kalau hati tidak cerah, tidak bisa. Ibu Aisyah hatinya harus cerah. Ketika kumpul dengan orang Muhammadiyah, kumpul dengan orang Aisyah, orang-orang merasa cerah hatinya. Bukan sebaliknya, di rumah senang, bareng kumpul Muhammadiyah Aisyah, sumpah enggak. Matahari itu mencerahkan, dan orang Muhammadiyah pasti cerah. Yang kedua, simbol matahari itu istiqomah. Istiqomah artinya punya pendirian teguh. Nah, itu matahari. Ada suasana cerah seperti ini, matahari terbit dari timur ke barat. Ada mendung terbit dari timur ke barat. Ada hujan terbit dari timur ke barat. Tidak berubah. Hidup ini kadang cerah, kadang mendung. Orang Aisyah, orang Muhammadiyah, cerah maupun mendung, istiqomah, tidak berubah. Tidak berubah. Kalau dalam bahasa kita, Aisyah Muhammad itu tidak dok-dokser. Ngerti dok-dokser, Bu? Dok-dokser itu ya gampang berubah. Orang Muhammadiyah tidak, istiqomah, teguh pendirian. Dan yang terakhir, 3 makna filosofi matahari. Dan yang terakhir, orang Muhammadiyah itu simbol matahari adalah memberi, tak harap kembali. Orang Muhammadiyah memberi, tak harap kembali. Aisyah memberi, tak harap kembali. Tadi Pak Catur dari rumah sakit Fatimah memberi, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lagu TK itu kan diajarkan memberi, tak harap kembali. Selalu memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Surya itu memberi, tak harap kembali. Mental orang Muhammadiyah adalah mental memberi. Mental orang Aisyah adalah mental memberi, bukan mental meminta. Apalagi berkati jajan, enggak. Kadang-kadang ibu-ibu terampil, kecuali Bu Aisyah. Kalau rapat tasnya gede, terampil tangannya. Memberi, tak harap kembali. Padahal setelah di rumah jajan itu tidak kepangan juga. Tapi seneng ngelbonane nang tas heran. Jadi simbol Muhammadiyah itu pilih 3. Pertama, mencerahkan. Kedua, istiqomah. Dan ketiga, memberi, tak harap kembali. Muhammadiyah sekarang usianya sudah 109. Ini kalau tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah usianya 112. 112. Hebatnya Muhammadiyah tambah tua, tambah berkembang. Tadi Pak Catur menerangkan mau memperluas rumah sakit. Di mana-mana itu. Yang tidak punya rumah sakit mendirikan rumah sakit. Yang tidak punya SMA mendirikan SMA. Yang tidak punya universitas mendirikan universitas. Terus berkembang. Padahal orang tua itu, kalau kita orang makin tua makin tidak berdaya. Karena itu ada ungkapan, ini bukan teori kesehatan. Kalau orang sudah di atas 60 tahun harus bersedia siap-siap kena penyakit 12B. 12B. Ini pengajaran ringan-ringan. B pertama, botak. Botak. Saya usia 69 tahun, gak ero kapan lo geleke rambut ya. Moro-moro botak. B pertama botak. B kedua, ini orang ya. Kalau Muhammadiyah tambah seger, tambah orang. B kedua, bogam. Giginya lepas.
Ini kalau ngimami tidak punya gigi, soro Pak. Muni sin, sot, za, gaisa, ngawas terus. Tapi harus diterima. Untung sekarang ada gigi palsu. Palsu yang berharga itu gigi. Lainnya tidak berharga. Gigi palsu. Imam kalau giginya bolong harus segera diganti supaya kalau baca tidak ngawes. Ketiga, bingung. Orang kalau sudah tua itu keluar rumah kadang-kadang pulang itu bingung. Apa aku sendiri ya? Nah, bingung gitu ya. Orang kalau bingungan, pekun, kalau sehat itu merawatnya lebih susah karena hilangan, keluar hilang dia. Karena itu ada yang cerdas, bapak balik hilang, cerdas ya. Akhirnya apa? Semua bajunya ditulisin nama dia, alamatnya, nomor telepon, belakangnya sini. Nama Nur Soleh Huda, alamat ini, nomor telepon sekian. Kalau di terminal ada orang lengger-lengger, di terminal lengger-lengger bingung di telok satu gitu. Oh jadi Pak Nur Soleh telepon nanti di bel. Pak ini ada orang namanya Pak Nur Soleh lengger-lengger di terminal. Oh iya tahan tolong Pak, itu bapak saya itu. Anak cerdas ini ya. Lah kalau ada baju baru yang ditulisi tinggo ya susah. Karena itu saya pernah tanya pada Pak Miftah, Ketua MUI pertama Jawa Timur ya, sudah sepuh tapi tidak pikun. Saya tanya, apa kuncinya Pak Yai? Dia menjawab dua yang dilakukan untuk mencegah pikun. Pertama, dia menghafal mengulang-ulang hafalan Al-Quran, dilalar juz 30 itu yang pendek-pendek itu dihafal terus. Satu. Yang kedua, dia kalau MUI bikin surat, dia konsep ngetek sendiri, menghafal tutut itu. Soal nanti ternyata ada karuan kalimatnya, nah itu sekretaris yang betulkan, Pak Tamat Ansori waktu itu. Nggak tahu, dokter catur ini teori apa ya, pokoknya ngono lah. Mencegah supaya tidak gampang pikun. Saya tambah lagi, tambah lagi saya nyetir. Kalau di Surabaya nyetir sendiri. Sudah sering nggak boleh oleh istri saya. Gak usah nyetir, grab aja, gampang. Dia nggak ngerti kalau saya sudah pikun. Pikun keliru bojone seorang. Bingung. Yang keempat, belereng. Belereng itu mata tidak tajam lagi. Belereng dia. Saya ini pernah operasi katarak sebelah kanan. Takut saya waktu itu karena bibi saya bilang, waduh nak udah sampai operasi katarak, loro. Saya deg-degan. Ternyata tidak sakit sama sekali. Saya dipanggil oleh dokter mata. Saya protes. Enggak, saya belum dibius dok. Enggak mau saya. Belum dibius katanya. Loh, tadi kan saya ditetesi. Iya ditetesi tapi belum dibius. Nah, wong goblok yang ini. Tetesan itu Pak, itu biusnya. Jadi zaman sekarang bius nggak disuntik, ditetesi matanya. Sudah ditetesi, sudah ya itu bius. Sudah berapa lama? Lebih setengah jam, lebih ya. Giliran Bapak. Operasi katarak. Saya tidak di bius total ya, tetap ingat, bijak ngomong, disetel lagi. Pak, ini lensa yang buatan Tuhan mau saya ambil ya. Tahan sedikit, ada tekanan sedikit. Ya dok,
setelkan lagu, diambil. Sudah Pak, saya ganti buatan manusia, dipasang. Sudah Pak, nggak sakit sama sekali. Wah luar biasa ilmu kedokteran sekarang. Sudah selesai, nggak sampai 15 menit. Sudah Pak, operasi sudah selesai. Loh, sudah dok, sudah. Terus ganti pakaian, pulang. Besok ke sini diperbaiki. Besok ke sini saya buka matanya. Jadi hanya 15 menit, besoknya lagi saya datang ke sana, dibuka. Terang sekali. Yang kiri tidak dioperasi, saya lihat dibandingkan yang kanan jauh lebih terang yang kanan. Bapak sudah lihat istrinya? Sudah. Tambah bersih apa tambah bersih Pak? Oh itu hasil operasi. Jadi kalau ada bapak ibu yang operasi katarak, jangan takut. Saya sudah merasakan tidak sakit. Tidak sakit. Saya tanya, dok, selama proses penyembuhan, kira-kira seminggu, saya ini kalau tidak baca tidak enak. Oh boleh baca, boleh ngaji, boleh apa saja Pak, tidak apa-apa. Yang tidak boleh ternyata batuk. Kalau pilek tidak mau operasi itu. Batuk. Mohon maaf, ngeden tidak boleh. Belerem. B yang kelima, orang tua usianya di atas 60 tahun. B yang kelima, budek. Budek. Kuping gak pakai kerumun. Saya sudah merasakan itu. Kalau TV tidak banter, berita tidak betul terang. Karena cucu saya bilang, kok banter sekali TV-nya. Kalau tidak banter, kok nggak terang. Oh, kok sudah tuli ya? Tidak ada saya tuli kecuali cucu saya itu. Ya, saya punya 7 cucu sekarang ya, sudah kaya 7 cucu. Budek. Berikutnya bungkuk yang ke-6. Bungkuk ya. Sekarang saya tegak, tapi nanti akan melengkung gitu ya. Dimakan usia. Berikutnya bawel, banyak bicara. Orang tua itu selamanya cerita masa lalunya. Cucu yang mendengarkan jawilan sama misalnya itu biro ya 14 ini. Semangat yang ceritanya mendengarkan bosan. Jadi nanti yang muda-muda kalau ada orang tua semangat cerita biarkan saja. Itu kebahagiaannya. Di rumah online. 8 beser. Tidak tahu kenapa jatuh beseran. Apa setruknya kendor kabeh ya? Kalau dimarahi besernya tambah banter. 9 buyutan. Buyutan itu apa? Tangan goyang sendiri. Anak tidak paham kadang marah. Apa menuangkan teh nanggone gelas karet-karet. Bu kaya arek cilik ae, bicara teh karet-karet kabeh. Ndak ngerti kalau itu buyutan. Bapak piring logur, ya. Ciri anak Bu sudah 2 piring, Ibu pecahkan. Besok ibu saya ganti piringnya piring sen. Aduh nolong saya. Ciri ibu yang dirati. Duh, biyen awakmu iku waktu cilik mecana piring 10 lebih. Tapi ibumu tetap cinta pada kamu. Sekarang ibu mecana piring loro kon ganti piring sen. Aduh. Iya. Jadi tolong yang muda-muda paham lah. Orang sudah berumur itu paham ya. Ada buyutan, ada bau. Karena mungkin bolotnya tidak bersih. Karena itu ibu-ibu kalau bikin pakaian untuk yang sudah tua, cari kain yang tidak gampang bau. Yang tidak gampang bau. Yang terakhir, bokek. Bokek tidak punya uang. Karena itu anak-anak harus paham. Orang tuanya sekarang tidak punya uang.
Mau minta anak itu tidak kebetu. Orang tua minta anak tidak kebetu. Karena itu beri, jangan begini. Lah bapak gak pondok dikasih duit gak jalur, ya aku gak ngerti, gak boleh. Beri sebelum minta, beri sebelum minta. Tidak untuk dirinya. Orang tua itu kalau dalam uang ke masjid bisa mengisi kalanya. Kalau ada cucu bisa nyuruh untuk beli apa itu es. Jangan bilang gak jalur ya gak ngerti aku ya salah dewe. Ini anak durhaka ini. Anak durhaka, masa gak jalur? Ya. Bapak Ibu sekalian, sudah jam 8 ya. Jadi Milad Muhammadiyah itu Pak Ketua Umum Prof. Nasir sudah menjelaskan ada 8 nilai itu ya, 8 nilai itu yang minta sudah dimuat suara banyak, saya kira sudah tahu semua. Ada tauhid kemanusiaan, ada Islam berkemajuan, ada kerjasama yang baik, mengatasi COVID dan macam-macam. Kita optimis, kita optimis. Bapak Ibu sekalian, ini saya ada acara di PWN. Milad juga 108, ada Ibu Khofifah datang, ada Sekretaris Umum Pak Frasa Mutemu Abdul Muti datang, ada Pak Rinal Kasali. Jadi marilah kita memegang teguh simbol matahari tadi. Orang Muhammadiyah harus mencerahkan. Orang Muhammadiyah harus istiqomah. Orang Muhammadiyah mentalnya mental memberi, tak harap kembali. Itu intinya itu. Dan mohon ibu-ibu itu punya potensi yang besar. Terutama lewat ucapannya. Dr. Aisyah Dahlan, Dr. Catur, saya baca di itu. Ibu-ibu itu satu hari membutuhkan mengeluarkan 20.000 kata satu hari itu. Bapak-bapak 7.000. Jadi arisan ramen ibu-ibu karo bapak. Ramen ibu-ibu ngomongnya apa? 20.000 kata satu hari satu malam. Coba perhatikan kalau ibu-ibu pertama sudah duduk 2 jam. Duduk 2 jam pamit. Bayu, aku pamit ya 1 jam. Iya. Ngadeg. Apa terus keluar? Enggak. Ngadeg ngomong lagi itu. Udah habis. Itu menghabiskan jatah 20.000. Melaku. Sampai lawan. Apa terus diam? Enggak. Sambil ngocok di kaca pintu. Mau kemana? 20.000. Bapaknya yang sudah di kendaraan, terus entah terkendaraan, Bu, ayo Bu, siapa ini loh, ditingkas terus. Jadi Bapak mohon maaf, harus paham bahwa ibu itu membutuhkan 20 kata untuk dikeluarkan. Kalau itu semuanya positif, luar biasa. Kurang Aisyah mencerahkan betul ya. Insya Allah, Aisyah, coba lagunya tadi kan bagus sekali. Mars Aisyah, kalau dihayati, wah, luar biasa. Mudah-mudahan milad yang 109 atau 112 Hijriah akan memberikan momentum yang baik supaya kita makin kokoh, makin bersatu dan mengamalkan filosofi matahari. Dan kepada Rumah Sakit Aisyah, selamat dan luar biasa membagi-bagi hadiah sampai Pak Zainul yang biasa memberi pun diberi itu ya. Baru kali ini saya melihat Pak Zainul diberi itu di Rumah Sakit Aisyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa asdiyatna'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afiatan lisan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nurholis Huda yang telah memberikan tausiah kepada kita, dan kami ucapkan selamat datang kepada Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek Tulangan. Baik Ustadz. Alhamdulillah ya Ustadz Naga ya. Rangkaian acara tabligh akbar kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Oke, mulai dari acara yang pertama sampai acara yang terakhir, Bapak Ibu sekalian Antusias mengikuti. Oke, alhamdulillah sekali. Baik, untuk ramah-tamah kami harap Bapak Ibu tetap bersabar di kursi masing-masing. Nanti ada petugas yang akan estafet untuk konsumsi kita. Kita tutup dulu. Iya. Ya, terima kasih banyak. Kita tutup. Tadi sudah dengan doa tuh. Sudah dengan doa. Oke. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh iya. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah agenda tabligh akbar kita pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Ustaz Naga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, usai sudah segala rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Dari kami yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami informasikan lagi.